Tauhidullahi lana nurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bi nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam pembahasan kali ini, dan materi yang akan saya bahas dalam kesempatan ini seputar perbedaan fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Nah, maka untuk mempersingkat waktu langsung saja saya masuk dalam pembahasannya. Di sini sudah saya tuliskan bahwa ya, fi'il itu dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan fi'il muta'addi, ada juga yang dinamakan dengan fi'il lazim. Ini yang pertama fi'il muta'addi, yang kedua adalah fi'il lazim. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, nah maka perlu saya terangkan, fi'il itu ya, artinya kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja. Jadi fi'il itu dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja. Nah, dalam bahasa Arabnya disebut dengan fi'il. Nah, kalau misalkan mungkin ya dalam bahasa Inggris ya, benar atau tidak, kata kerja atau fi'il itu disebut dengan verb ya. Nah, jadi setiap bahasa itu ya mempunyai arti ataupun pengertian yang berbeda-beda. Nah, dalam bahasa Arab disebut fi'il, dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja, dalam bahasa Inggris disebut verb ya. Jadi kata kerja itu seperti memukul, menolong, makan, minum, tidur, berjalan, itu yang dimaksud adalah kata kerja. Nah, kata-kata kerja itu nanti ya dalam bahasa Arab nanti dibagi menjadi dua ya. Ada muta'addi atau fiilnya disebut dengan fiil muta'addi, ada juga fiilnya yang disebut dengan fiil lazim. Nah, maka di sini sudah saya tuliskan ya perbedaan antara fi'il muta'addi dengan fi'il lazim, dan rumusnya sudah saya tuliskan. Nah, untuk mengetahui fi'il itu adalah muta'addi, maka kita lihat dulu rumus yang ada di sini. Nah, pertama ada fi'il, kemudian ditambah fa'il, kemudian ditambah maf'ul bih. Artinya setiap ada fi'il, kemudian ada fa'il dan ada maf'ul bihnya, maka disebut fi'il itu namanya fi'il muta'addi. Dan fi'il itu tadi saya katakan artinya fi'il, kata kerja atau pekerjaan. Nah, kemudian kalau ada pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Berarti fi'il ini disebut dengan kata kerja. Kata kerja fi'il itu, kemudian fa'il ini disebut sebagai pelaku pekerjaannya ya. Artinya orang yang melakukan pekerjaan, dan hukumnya fa'il nanti marfu. Marfu artinya harus dibaca rofa, hukumnya fa'il. Kemudian mansub maf'ul bih ya, setelah fi'il kemudian ada fa'il, rumusnya kemudian ada maf'ul bih atau ditambah dengan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih adalah objek pekerjaan atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Berarti ini disebut ya, katakan saja adalah objek pekerjaannya atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Dan hukumnya maf'ul bih di sini harus mansub, artinya harus dibaca nasab. Nah, langsung saja saya praktekkan contohnya. Di sini ada lafaz qara'a Zaidun al-Qur'ana. Pak Zaid telah membaca Al-Qur'an. Nah, qara'a ini kedudukannya sebagai fi'il ya, artinya kata kerja. Nah,
Karena qara'a mengandung sesuatu makna pekerjaan, yaitu membaca. Berarti qara'a disebut sebagai fi'il. Nah, kemudian siapa pelaku yang membaca? Ya, di sini adalah Pak Zaid. Berarti Pak Zaid ini, lafaz Zaidun ini kedudukannya atau tarkibnya menjadi fa'il ya. Zaidun berarti menjadi fa'il ya dari lafaz qara'a, menjadi fa'il dari fi'ilnya yaitu qara'a. Tadi saya katakan fa'il Zaidun ini hukumnya marfu. Marfu artinya harus dibaca rofa. Nah, yang merofakan lafaz Zaidun siapa? Ya qara'a fi'ilnya ini ya. Nah, berarti sudah ditemukan pertama fi'ilnya ini ada ya, fi'il. Kemudian Zaidun ini sebagai fa'il. Fa'il itu tadi artinya orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kemudian apa yang dibacanya? Nah, ternyata di sini adalah Al-Qur'ana. Berarti Pak Zaid telah membaca Al-Qur'an. Nah, pekerjaannya sudah membaca. Zaidun pelakunya disebut fa'il. Kemudian Al-Qur'ana yang dibaca adalah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'ana disebut sebagai maf'ul bi. Nah, tadi saya katakan hukumnya maf'ul bi, hukumnya mansub. Mansub artinya harus dibaca nasab. Maka di sini Al-Qur'ana dibacanya nasab. Tidak boleh Al-Qur'anu ataupun dibaca jar Al-Qur'ani juga tidak boleh. Sama seperti halnya fa'il yang hukumnya adalah marfu, maka harus dibaca Zaidun. Tidak boleh dibaca Zaidan, tidak boleh dibaca Zaidin. Nah, yang kedua contohnya doroba Zaidun Amron. Artinya Pak Zaid telah memukul Pak Umar. Pak Zaid telah memukul Pak Umar. Nah, di sini ada kata-kata doroba. Nah, doroba ini artinya memukul, ya, artinya memukul. Nah, kalau memukul berarti salah satu bentuk kata kerja atau kalimat fi'il dalam bahasa Arabnya. Nah, karena doroba ini kalimat fi'il, sesuatu yang menunjukkan pekerjaan, maka fi'il butuh terhadap fa'il. Fa'il tadi artinya orang yang mengerjakan. Maka Zaidun ini disebut sebagai fa'ilnya lafaz doroba. Dan hukumnya fa'il harus dibaca rofa, harus dibaca Zaidun. Huruf akhirnya dalnya ini harus marfu, artinya harus dibaca rofa ya. Nanti tidak boleh doroba Zaidan, doroba Zaidin. Karena fa'il hukumnya rofa. Nah, maka sudah kita temukan doroba fi'ilnya, kemudian harus ada fa'ilnya, pelaku pekerjaan itu, kemudian amron. Nah, ini dia sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi artinya sesuatu yang dikenai pekerjaan atau objek pekerjaan, sasaran dari pekerjaan itu. Berarti di sini sudah lengkap bentuk pekerjaannya fi'il ya, namanya doroba, kemudian pelakunya disebut fa'il, lafaznya Zaidun berarti pelaku yang memukul Pak Zaid, kemudian amron ini sesuatu orang yang dikenai pemukulan, berarti Pak Zaid ini memukul pada Pak Amr ya. Nah, amron karena maf'ul bi maka juga harus dibaca mansub, artinya dibaca nasab. Jadi rumusnya fi'il muta'addi itu harus ada fi'il ya, fi'il kata kerja, harus ada fa'il, fa'il adalah pelaku. Fa'il itu sendiri harus dibaca rofa seperti Zaidun ini. Nah, kemudian yang terakhir harus ada maf'ul bi. Nah, maf'ul bi harus dibaca nasab seperti lafaz Al-Qur'ana dan juga lafaz amron. Nah, kemudian kita masuk pembahasan yang kedua. Yang kedua disebut dengan fi'il lazim. Nah, fi'il lazim artinya huwa ma lam yatajawaz fi'il fa'ili ila maf'ul bih. Kalimat fi'il yang tidak sampai kepada maf'ul bih atau fi'ilnya tidak ada maf'ul bihnya atau dikatakan tidak ada objeknya. Jadi, nah rumusnya ini juga sudah saya tuliskan. Lazim itu rumusnya harus ada fi'il dan fa'il saja. Nah, tidak ada maf'ul bih di sini ya. Nah, kalau pada muta'addi kan ada maf'ul bih. Nah, lazim hanya fi'il ditambah dengan fa'il. Nah, hukumnya fa'il tetap hukumnya adalah marfu. Marfu artinya harus dibaca rofa. Contohnya seperti lafaz kharaja Zaidun.
Artinya Pak Zaid telah keluar. Nah, khoroja ini disebut dengan fiil. Ya, khoroja disebut dengan fiil. Nah, kenapa disebut dengan fiil? Karena khoroja artinya adalah kata kerja atau pekerjaan. Apa kerjaannya? Keluar. Nah, khoroja artinya keluar, berarti menunjukkan kata kerja. Nah, setelah ada fiil, ya, kemudian harus ada fa'il. Nah, fa'ilnya adalah lafaz Zaidun. Berarti khoroja Zaidun. Pak Zaid telah keluar. Nah, bentuk kerjaannya adalah keluar. Orang yang keluar adalah Pak Zaid. Maka Pak Zaid ini kedudukannya atau takdirnya menjadi fa'il nih, ya, dari lafaz khoroja. Nah, hukumnya fa'il tetap hukumnya harus marfu. Marfu artinya harus dibaca rofa. Maka di sini dibacanya khoroja Zaidun. Tidak boleh dibaca khoroja Zaidan atau khoroja Zaidin. Tidak boleh. Yang kedua, ya ar-rajulu contohnya. Ya ar-rajulu, datang seorang laki-laki. Nah, ja'a ini juga disebut fiil. Kenapa ja'a disebut fiil? Karena ja'a mengandung arti pekerjaan, datang. Yang namanya datang pasti bekerja. Kemudian, nah, fiilnya sudah ada, lafaz ja'a yang artinya datang. Siapa yang datang? Ar-rajulu. Berarti ar-rajulu ini, ya, kedudukannya menjadi fa'il daripada lafaz ja'a. Dan saya katakan tadi fa'il itu hukumnya harus marfu. Maka di sini dibaca ar-rajulu. Tidak boleh ja'a ar-rajula, ja'a ar-rajuli. Karena sudah fa'il hukumnya adalah marfu. Nah, itu pengertian perbedaan antara fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Lalu saya masuk pembahasan berikutnya. Karena banyak sekali di antara teman-teman kita yang masih kebingungan untuk membedakan bagaimana ciri-ciri daripada fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Maka saya masuk langsung saja ke sini, ya. Saya sudah tuliskan al-lazimu huwa annama yaf'aluhu bi jami'il badani fa huwa lazimun. Yang namanya lazim sesuatu yang dilakukan dengan semua anggota badan fa huwa lazimun, maka itu disebut dengan lazim. Artinya kalau ada kata kerja, nah, kata kerja itu dilakukan oleh semua anggota badan. Kakinya juga melakukan, tangan melakukan, badannya pun kita melakukan. Itu ciri daripada fi'il lazim. Seperti contohnya lafaz koma. Nah, di sini ada lafaz koma. Koma itu artinya berdiri. Nah, kalau berdiri ya pasti semua berdiri. Anggota tubuhnya mulai dari kaki, badan, tangannya semua berdiri. Kemudian dakhola, ya dakhola artinya masuk. Dakhola artinya masuk. Nah, masuk pasti semua anggota tubuh kita ketika kita masuk ke rumah pasti semua anggotanya ikut masuk. Mulai dari tangannya, kakinya, badannya, kepalanya semua ikut masuk. Jadi enggak ada yang masuk cuma kakinya doang, ya. Itu dakhola. Selanjutnya dahaba, pergi. Ya, termasuk pergi juga pasti semua anggota ikut, ya, semua anggota ya ikut pergi. Nah, khoroja keluar. Nah, termasuk ciri daripada fi'il lazim. Nah, tadi fi'il lazim itu sesuatu yang dilakukan oleh semua anggota tubuh atau badan. Badan kita semua ikut melaksanakan. Itu ciri daripada fi'il lazim. Nah, kemudian ciri daripada fi'il muta'addi. Wa ma yaf'aluhu bi udwin wahidin aw qalbin aw hisin fa huwa muta'addin. Kalau pekerjaan itu dilakukan dengan udwin wahidin artinya dengan salah satu anggota saja, ya, dengan salah satu anggota saja, maka fi'il itu tergolong adalah fi'ilnya muta'addi. Nah, contohnya seperti lafaz doroba. Doroba ini, ya, salah satu fi'il muta'addi.
Nah, kenapa disebut fi'il muta'addi? Karena yang namanya memukul itu dilakukan hanya salah satu anggota tubuh saja. Berarti memukulnya dengan tangan. Tangan saja yang memukul. Badannya tidak ikut memukul, kakinya tidak ikut memukul, kepalanya juga tidak ikut memukul, badannya juga tidak ikut memukul. Itu salah satu ciri daripada tanda fi'il muta'addi. Nah, ada lagi seumpama fataha. Nah, fataha artinya membuka. Membuka juga salah satu pekerjaan yang hanya dilakukan oleh salah satu anggota tubuh. Tapi membuka dengan menggunakan tangan, ya. Enggak ada membuka dengan kepala seumpama, ya. Tuh, berarti fataha karena dilakukan oleh salah satu anggota tubuh, maka fataha termasuk fiilnya muta'addi. Doroba juga termasuk muta'addi. Au qalbin, ya, atau pekerjaan itu dilakukan dengan hati, ya, qalbin di dalam hati, pekerjaannya dilakukan di dalam hati, fisin atau panca indera. Nah, berarti contohnya nawaitu, ya, karena niat itu ada di dalam hati. Contohnya lafaz nawaitu, maka nawaitu ini termasuk fiil muta'addi, ya, karena niat dilakukan di dalam hati. Nah, bahwa muta'addin. Nah, maka tadi, ya, salah satu ciri dari fi'il muta'addi itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan salah satu anggota saja, qalbin ataupun hati, fisil ataupun panca indera. Nah, tapi lakin hadza istiqra'un. Tapi pendapat ini, ya, hanya sebatas istiqra'. Sebatas istiqra' artinya hanya sebatas penelitian saja. Ya, sebatas penelitian saja. Nah, jaizut takhalufi yang diperbolehkan ketika ada perbedaan pendapat. Yang memang kadang juga setiap anggota kadang ada juga, ya, kata kerja yang dilakukan oleh sebagian daripada anggota tubuh kita tapi dihukumi lazim. Begitu pula ada yang kata kerja yang dilakukan oleh semua anggota tubuh kita tapi malah termasuk fiilnya muta'addi. Jadi pengertian ini perbedaan antara fiil untuk mengetahui antara fiil muta'addi dengan fiil lazim ini itu hanya sebatas istiqra', artinya hanya sebatas penelitian saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.